Selamat pagi semuanya, shalom. Yang saya kira bagi yang lama, saya bukan orang asing di sini, karena saya sebelum COVID biasanya kami bersama tim Persekutuan Kristus Rekomene selalu melayani di sini. Puji Tuhan. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 kita akan coba renungkan bagian ini. Tetapi semua yang ada kita akan baca sama-sama ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 7, mari kita semua baca sama-sama. Filipi pasalnya yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ada damai hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan, ketemu dengan Paris. Lama sudah tidak ketemu. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita setiap hari ketemu menyapa orang dengan shalom, damai, bahasa Ibrania, bahasa Yunaninya Irina, artinya sama, shalom juga, damai sejahtera. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau di sini Paulus ketika dia menulis surat kepada Filipi, dia juga punya pengalaman yang sangat luar biasa di Filipi. Dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Tetapi apa yang Paulus lakukan di dalam penjara, dia memuji dan menyembah Tuhan waktu itu. Sehingga Alkitab berkata, malaikat turun dari sorga membuat gempa bumi yang dahsyat di dalam penjara. Hadirat Tuhan ada, artinya bahwa kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat. Allah bisa ada di mana saja. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Paulus dan Silas terbelenggu dalam keadaan yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tengah malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata, malaikat kuasa Tuhan turun dan membuat mereka, belenggu-belenggu mereka terlepas, mereka ada sukacita. Saudara, di dalam pujian penyembahan pasti mengalir mujizat kesembuhan bagi yang sakit, amin. Bagi yang susah ada sukacita, bagi yang lemah ada kekuatan baru. Saudara, kalau kita lihat di sini, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Jadi bagaimana supaya damai itu ada? Ada pujian lama berkata, kalau aku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Yang benar sekali. Tidak salah kita beribadah, tidak salah kita mencari Tuhan, karena Tuhan berkata Dia adalah sumber damai itu. Damai sejahteraku yang kuberikan tidak sama yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan dunia kelihatan nyaman hari ini, tetapi besok lagi kita merasa gelisah, kecewa, putus asa. Tapi damai sejahtera dari Allah membuat jiwa kita tenang. Karena Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin. Katakan amin. Ya, dekat dengan orang, kadang-kala orang itu yang mengecewakan kita. Amin. Saya belajar kemarin tentang Yusuf. Siapa yang membuat menjual Yusuf? Saudaranya sendiri. Menjual Yusuf adalah saudaranya sendiri. Mereka benci, tidak suka dengan Yusuf, saudaranya sendiri. Tapi saya senang sekali dengan lagu piring saja bisa tatokin, pijak di meja makan, tapi mas saudara jangan boleh buang satu dengan yang lain. Tapi kadang-kala kondisi, kadang-kala keluarga sendiri membuang kita. Mereka tidak suka dengan kita. Saya bilang saudara, ada orang di sana tidak suka dengan kita. Mungkin di sana kita dicaci, dimaki, diceritanya yang tidak baik. Saya tahu itu. Kadang-kala orang yang paling banyak menjahati kita adalah orang yang dekat dengan kita. Dan dengan orang yang menjatuhkan kita, kadang-kala dosa mereka lebih besar, tapi bedanya mereka tidak ketahuan dan kita yang ketahuan. Betul
Pujian berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, orang sahabat kita. Kadang-kala menjatuhkan kita, tinggalkan kita, tapi Tuhan tetap setia. Walau badai mengamuk, gelombang menerpa, Tuhan tetap setia. Saudara, saya percaya tidak ada orang melihat kita, tapi mata Tuhan ada di sini. Kau menangis saat ini, kau terpisah dari orang-orang yang kau kasih, kau terpisah dari orang-orang yang kau sayangi, kau dipisahkan dari orang-orang yang selama ini engkau banggakan, tapi tidak apa-apa. Belajar seperti Yusuf, ikuti proses Tuhan. Satu kali kelak Yusuf yang diprediksi tidak ada harapan, Tuhan angkat dia menjadi seorang yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini sekitar orang mungkin bilang begini, selesai. Hari esoknya masa depan selesai. Saya katakan tidak, kita di tangan Tuhan yang hebat. Siapa mengira Yusuf akan menjadi seorang pemimpin di Mesir, jadi budak di rumah Potifar, dimasukkan dalam penjara. Ketika Yusuf bawa orang yang juru minuman, tolong saya melihat Anda akan dilepaskan. Kalau Anda sudah keluar, titip suara Pak Firaun, bilang kita, saya ada salah ini, tolong ya. Ternyata juru minuman setelah dia lepas Anda, dia lupa Yusuf. Sebuang suara tapi dia lupa, ada apa-apa. Tuhan tidak pernah lupa. Tidak ada yang bisa membela kita, hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Katakan amin. Orang tua kita, keluarga sendiri kita, boleh buang kita, tapi Yesus berkata engkau berharga di mata. Sakius saja, waktu cuma Yesus bilang hari ini Sakius aku numpang di rumahmu, orang mulai bersungut-sungut. Dia Yesus, katanya Tuhan numpang di rumah orang berdosa, tapi Yesus tidak perlu dengan apa kata mereka. Yesus tahu Sakius adalah orang yang berharga, wanita yang berdosa, kedapatan sedang bersinar. Orang berkata orang ini dipani dengan batu, tidak ada harga. Yesus bilang siapa di antara kalian tidak berbuat dosa, dia pertama lempar batu. Semua sadar, semua punya kekurangan, tetapi Yesus berkata aku tidak menghukum engkau anakku, pulang dan jangan berbuat dosa lagi, kau berharga di mataku. Datang sama Tuhan ketika engkau mungkin ditinggalkan oleh istrimu, oleh anak-anakmu, oleh temanmu. Bilang Tuhan, saya kesepian. Saya pernah melayani di penjara. Ini ada seorang anak muda, beberapa tahun yang lalu dia nangis ke saya. Ada orang yang datang kunjungi saya, keluarga saya sendiri. Saya bilang sama dia, orang boleh lupakan, tapi Tuhan peduli dengan kanda. Tuhan mengasihi. Setiap kali saya datang, saya cuma peluk dia. Tuhan mengasihi. Keluargamu boleh mencacimu, boleh mungkin di luar sana kau dipermalukan, ditelanjang, tak peduli. Sabar, ikuti proses Tuhan. Satu kali engkau akan melihat Tuhan akan mengubah air matamu menjadi permata. Tuhan tahu kau nangis, mungkin kau malu sama temanmu menangis, kau malu mungkin di luar sana orang sedang menjelekkan keluargamu, anak-anak. Tak peduli, ikuti jalan itu. Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selalu
Mungkin kau selama ini merasa kau sendiri. Tidak sendiri. Yesus bilang, ketika aku pergi, aku mengutus para letos, sahabat yang akan menolong kau. Dia mengerti bahasa air mata. Yesus mengasihi. Itu yang pertama. Bagaimana supaya datang kepada Yesus? Taruh Yesus Tuhan. Saya ingat saudara, Ibu Pendeta Mercy bilang, di sini ada lukisan seorang yang merasa tidak mampu bersandar di pundaknya Yesus. Beta sih kuat, tapi kalau beta ada sampai hari ini cuma karena Tuhan yang hebat. Katakan amin. Itu yang pertama, undang Yesus. Yang kedua, mengucap syukur. Sekalipun berat menerima, mengucap syukur. Resmi kemarin saya bersama teman-teman melayani di Perigi 5 di penjara sana. Waktu kami mulai menyanyi, ngangkat tangan, saya bilang, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saya bilang sama mereka, Allah peduli. Orang di luar sana mungkin tidak peduli dengan keadaanmu. Mereka bangga kau ada di penjara, tapi saya katakan, ikuti proses Tuhan. Allah mengerti. Mengucap syukur saja. Amin. Berat rasanya, tapi kita belajar seperti Yusuf, step by step. Dia ikuti prosesnya Tuhan. Sampai satu waktu dia tidak bilang begini dalam hatinya. Saya senang sekali, tidak ada bahasa begini sama Yusuf, tunggu beta keluar, kamu yang kasih masuk beta balas. Justru ketika dia jumpa dengan saudara-saudaranya, tidak ada rasa dendam sama Yusuf, sama saudara. Dia bilang, kamu memang mereka yang jahat, tapi buat ubah mereka yang jahat jadi kebaikan untuk menyelamatkan kamu yang jahat. Beta rela berkorban untuk selamatkan kamu ini. Kadang-kadang Tuhan pakai orang dikorbankan untuk selamatkan banyak orang. Amin. Mungkin saudara dalam korban seperti itu, tapi ketika kita ikuti prosesnya Tuhan, satu waktu ketika Firaun bilang, hari ini aku melantik engkau berkuasa di tanah Mesir. Siapa sangka seorang yang dibenci oleh saudaranya, siapa sangka orang yang diteror dipenjarakan, siapa sangka orang yang dilupakan di penjara, Tuhan bisa bawa dia naik menjadi kepala, tidak jadi ekor. Allah tidak pernah berhenti membuat rencana yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tetap percaya, tetap semangat.